Baik, kita melanjutkan lagi. Setelah sebelumnya kita sudah tahu tentang seperti apa itu pemrograman kompetitif, ya, baik secara konsep maupun secara contoh soal dan bagaimana mengimplementasikan solusi dari soal pemrograman kompetitif. Sekarang kita akan coba melihat seperti apa eh, kompetisi pemrograman yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kita lanjutkan dari pembacaan bukunya, ya. Jadi kita sampai di bagian tentang mengenal kompetisi pemrograman. Ada banyak kompetisi pemrograman dengan tingkatan yang beragam. Pada subbab ini kita akan fokus pada dua format kompetisi yang cukup besar, yaitu format IOE dan format ACM ICPC. Nah, yang pertama adalah Olimpiade Sains Nasional dan Internal Olympiad in Informatics. Di Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. OSN merupakan kompetisi nasional untuk siswa SMA dan setingkat. Terdapat beberapa bidang pada OSN, termasuk salah satunya bidang informatika. Untuk dapat berpartisipasi pada OSN, Anda harus terlebih dahulu mengikuti dan lolos pada Olimpiade Sains Kabupaten dan Olimpiade Sains Provinsi pada bidang yang bersangkutan. International Olympiad of Informatics (IOI) merupakan kompetisi pemrograman internasional untuk SMA dan sederajat, yang mana masing-masing negara mengirimkan paling banyak 4 perwakilan. Khusus Indonesia, 4 perwakilan akan dipilih setelah melalui 3 tahap seleksi pada pelatihan nasional atau pelatnas. Mulanya 30 siswa-siswi terbaik OSN akan diikutkan pelatnas 1. Kemudian disaring 16 besar untuk diikutkan ke pelatnas 2. Kemudian akan disaring lagi menjadi 8 besar untuk mengikuti pelatnas 3. Terakhir, akan disaring menjadi 4 besar sebagai perwakilan dalam ajang IOE. Format OSN dan IOE. OSN Informatika maupun IOE diselenggarakan dalam 3 hari. Hari pertama merupakan hari uji coba, yang mana Anda akan diberikan soal-soal pemrograman kompetitif yang relatif mudah. Poin yang didapatkan pada hari pertama ini tidak dihitung sama sekali untuk penentuan hasil akhir. Kompetisi sesungguhnya ada pada hari kedua dan ketiga. Pada masing-masing hari, Anda akan diberikan 3 sampai 4 soal pemrograman yang harus diselesaikan selama 5 jam. Peringkat akhir akan dilihat dari total poin yang didapatkan setiap peserta. Waktu, durasi, dan urutan pengerjaan soal tidak mempengaruhi penilaian akhir. Bentuk soal. Soal OSN dan IOI akan dibagi menjadi beberapa subsoal. Setiap subsoal memiliki batasan-batasan masukan khusus dan poin masing-masing. Untuk mendapatkan nilai sempurna pada suatu soal, program Anda harus bisa menyelesaikan masalah untuk setiap subsoal. Sebagai contoh, perhatikan soal berikut. Nah, ini ya. Jadi ada contoh soal 1.2, lampu dan tombol versi 2. Ini soalnya. Terdapat N tombol yang dinomori dari 1 hingga N dan sebuah lampu dalam keadaan mati. Apabila tombol ke I ditekan, keadaan lampu akan berubah dari mati menjadi menyala atau sebaliknya. Apabila N habis dibagi oleh I. Apabila masing-masing tombol ditekan tepat sekali, bagaimana keadaan lampu pada akhirnya? Kemudian soal ini memiliki batasan subsoal 1, 30 poin. Jadi subsoal 1 ini batasannya adalah 1 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 10 pangkat 6. Ya, jadi yang membedakan batasannya ya subsoalnya ya. Jadi subsoal 1 batasannya itu sampai 10 pangkat 6, yang subsoal 2 10 pangkat 14, dan subsoal 3 10 pangkat 18. Ya, kita lanjutkan pembacaannya.
Soal ini sama dengan soal lampu dan tombol. Kali ini terdapat 3 subsoal berbeda. Dengan mengimplementasikan solusi naif, Anda hanya akan mendapatkan 30 dari total 100 poin. Selain itu, terdapat 3 jenis soal yang umum digunakan pada kompetisi setipe OSN atau IOE. Yang pertama adalah batch. Batch yang merupakan jenis soal yang paling umum. Anda diminta untuk membuat program yang membaca masukan dan mencetak keluaran. Kasus uji untuk masukan dan keluaran setiap soal telah disediakan oleh tim juri dan bersifat rahasia. Program Anda mendapatkan nilai apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan keluaran dari tim juri. Soal lampu dan tombol merupakan contoh soal bertipe batch. Yang dua, interaktif, yang mana Anda diminta membuat program untuk berinteraksi dengan program dari tim juri. Anda mendapatkan nilai apabila suatu tujuan dari interaksi tercapai. Yang ketiga, output only, yang mirip dengan jenis soal batch. Perbedaannya adalah Anda diberikan masukan untuk seluruh kasus uji dan hanya perlu mengumpulkan keluaran dari masing-masing kasus uji tersebut. Dengan demikian, waktu eksekusi dan memori yang digunakan hanya terbatas pada waktu kompetisi dan kapasitas mesin yang Anda gunakan. Kurikulum OSN. Secara umum, kurikulum OSN mengikuti kurikulum dari IOE. Buku ini kami rancang berbasiskan kurikulum OSN. Setiap materi-materi yang dapat diujikan pada OSN tercakup dalam buku ini. Ya, itu tadi ya, kurang lebih gambaran untuk OSN atau IOE. Ya, jadi kalau secara nasional itu kita ada di Indonesia ya, ada kompetisi OSN ya. OSN yang mengadopsi dari IOE. Ya, jadi OSN ini kalau mau ikut itu ada seleksi di daerah dulu ya, seperti itu. Jadi harus ikut seleksi di daerah, kemudian nanti akan naik terus. Ya, misalkan dari kabupaten ya, seleksi kabupaten, kemudian dari kabupaten naik ya, kabupaten atau kota ya, naik ke provinsi, provinsi kemudian naik ke seleksi nasional. Seperti itu. Kemudian IOE ini yang versi internasionalnya ya, lomba kompetisi pemrograman kompetitif untuk tingkat internasionalnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk kompetisi ACM ICPC. ACM ICPC merupakan kompetisi pemrograman tingkat internasional yang ditujukan untuk mahasiswa. Kompetisi ini dilakukan secara tim yang terdiri dari 3 orang. ACM ICPC terdiri dari ACM ICPC regional dan ACM ICPC World Finals. Anda harus mengikuti kontes regional terlebih dahulu. Jika Anda mendapatkan peringkat atas pada regional, Anda akan diundang untuk mengikuti ACM ICPC World Finals. Format ACM ICPC. ACM ICPC diselenggarakan dalam 1 hari. Waktu kontes ACM ICPC adalah 5 jam, sama seperti OSN. Namun bedanya, jumlah soal yang diberikan jauh lebih banyak. Biasanya berkisar antara 7 ya, sampai 12 soal. Selain itu, ACM ICPC tidak mengenal penilaian parsial. Dengan kata lain, tidak terdapat sub-soal pada soal-soal ACM ICPC. Penilaian akhir dihitung dari banyaknya soal yang berhasil diselesaikan atau mendapatkan accepted. Jika ada 2 tim dengan jumlah accepted yang sama, maka urutan ditentukan berdasarkan penalti waktu. Nilai penalti dihitung dari waktu saat soal terselesaikan, ditambah dengan beberapa poin untuk setiap pengumpulan solusi yang tidak accepted. Kurikulum ICPC. Kurikulum ICPC, ACM ICPC sangat luas. Buku ini mencakup materi-materi dasar dan cocok jika Anda baru belajar pemrograman kompetitif. Untuk mempersiapkan lebih dalam, disarankan untuk mencari referensi-referensi tambahan seperti buku Kompetitif Programming 3 maupun forum-forum diskusi pemrograman kompetitif, juga diimbangi dengan latihan.
Kemudian penulisan kode. Terdapat perbedaan antara kode program yang ditulis untuk kompetisi dan industri. Perbedaan ini disebabkan karena lainnya karakter program untuk kedua kebutuhan tersebut. Program yang ditulis pada pemrograman kompetitif biasanya berumur pendek. Artinya, program yang ditulis tidak perlu diurus dan tidak akan digunakan untuk kebutuhan pada masa mendatang. Lain halnya dengan program yang ditujukan untuk industri, yang mana program tetap digunakan dan perlu dimodifikasi seiring dengan berjalannya waktu. Program pada dunia industri juga harus memperhatikan integrasi dengan komponen program lainnya. Oleh sebab itu, kode program untuk kompetisi tidak perlu menomorsatukan faktor-faktor yang mempermudah pemeliharaan kode seperti kemudahan baca atau readability dan struktur yang memaksimalkan daya daur ulang atau reusability. Sebagai tambahan, mengurangi perhatian pada faktor-faktor tersebut akan membantu penulisan kode pada kompetisi dengan lebih cepat. Namun perlu diperhatikan bahwa kode sebaiknya ditulis dengan rapi agar mudah dibaca dan menghindari adanya kesalahan program atau bug. Kode program yang ditulis pada buku ini menggunakan gaya kompetitif yang biasanya bersifat prosedural. Kode akan ditulis sebagaimana adanya dengan fokus untuk menunjukkan alur algoritma. Baik, lanjut untuk perkenalan pseudocode. Pada buku ini, kode akan dituliskan dengan pseudocode. Pseudocode merupakan bahasa informal yang mirip dengan bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan program. Bahasa ini biasa digunakan pada materi pembelajaran algoritma, sehingga pembaca tidak perlu mempelajari suatu bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode sendiri bukanlah bahasa pemrograman sungguhan. Nah, ini ya, jadi ada algoritma satu, contoh pseudocode algoritma insertion sort untuk mengurutkan array A yang memiliki panjang n. Jadi kita bisa lihat ya, ada beberapa keyword, prosedur, kemudian ada for, while, ya. Kemudian ada notasi-notasinya ini. Ya, and while, and for, and prosedur, seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat prosedur ini penulisannya mirip seperti eh, sebuah program, kode program, tapi ini bukan ya, bukan kode program, jadi tidak bisa dijalankan. Tapi ini untuk memberikan gambaran fungsinya. Bagaimana program itu nanti akan ditulis. Baik, kita lanjutkan ya. Pada algoritma satu, Anda dapat memperhatikan bahwa pseudocode cukup ekspresif dalam menyatakan alur algoritma. Sebagai konvensi, simbol-simbol beserta makna untuk komponen pada pseudocode dapat Anda lihat pada tabel 1.1. Konvensi ini semacam kesepakatan ya. Nah, tabel 1.1 simbol dan kata kunci beserta makna pada pseudocode ini ya. Misalkan ada tanda panah kiri, ini adalah operator assignment, artinya memberikan nilai pada variabel di ruas kiri dengan nilai di ruas kanan. Kemudian sama dengan operator boolean untuk memeriksa kesamaan, ya. Jadi ada eh, simbol untuk operator, ya. Jadi kalau kita belajar dasar pemrograman itu kan ada yang namanya operator, ada variabel, ada operator, ya. Kemudian tipe data, terus ada ini ya pembulatan nilai, ya. Inisialisasi array, perulangan, seperti itu. Kemudian return ya, mengembalikan nilai pada fungsi dan prosedur. Nah, jadi ini merepresentasikan bagaimana sebuah kode nanti akan ditulis, ya, jadi simbol-simbolnya. Nah, jadi seperti itu ya tentang kompetisi pemrograman kompetitif. Ya, jadi secara umum ya di buku ini disebutkan bahwa kompetisi pemrograman kompetitif itu ada SCM ICPC untuk mahasiswa, kemudian ada OSN dan IOE untuk eh, siswa ya, untuk pelajar.
Ya, kalau OSN tingkatnya nasional, yang IOE ini tingkatnya internasional. Bagaimana untuk peserta umum? Ya, misalkan kita sudah lulus sekolah dan sudah wisuda dari kampus atau universitas, ya, jadi peserta umum. Nah, di Indonesia sendiri, kalau sepengalaman saya itu ada, ya, kompetisi-kompetisi pemrograman kompetitif bagi umum dan profesional. Hanya saja mungkin, ya, pada saat video ini dibuat, jumlah dari kompetisi pemrograman kompetitif itu relatif belum banyak. Ya, seperti itu. Jadi ada tapi belum banyak sehingga kita sebagai orang umum atau mungkin sebagai profesional itu kalau tertarik dengan dunia pemrograman kompetitif itu kita juga bisa mengikuti kompetisi ya yang diadakan secara lokal atau secara nasional ya sebagai peserta umum. Seperti itu. Atau kalau misalkan belum ada ya kompetisi yang diadakan secara lokal, itu kita bisa mengikuti kompetisi yang diadakan secara online. Ya, secara online. Jadi ada beberapa situs ya yang mereka itu fokusnya juga pada pemrograman kompetitif ya. Jadi selain ada latihan-latihan yang bisa dikerjakan, itu juga sependek yang saya tahu itu juga terkadang ada kompetisi yang bisa diikuti. Seperti itu. Baik, jadi pada tahap ini seharusnya kita sudah mendapat perkenalan ya tentang pemrograman kompetitif. Mulai dari kompetensi dasar yang dibutuhkan, ya, dasar pemrogramannya, kemudian penjelasan tentang pemrograman kompetitif seperti apa, kemudian contoh soal pemrograman kompetitifnya, kemudian seputar pemrograman ini ya, seputar kompetisi ya, kompetisi pemrograman kompetitif sampai bagaimana penulisan kode dan pengenalan pseudocode. Jadi bagaimana? Apakah kalian tertarik pada dunia pemrograman kompetitif atau apakah kalian sudah memiliki pengalaman dengan dunia pemrograman kompetitif? Ya, boleh kita diskusi di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk pembahasan bab selanjutnya di lain kesempatan. Sekian untuk video kali ini.